Ini adalah cara menyontek yang hebat. Perhatikan jam dinding ini. Saat jarum menit bergerak satu garis, menandakan Lin akan menjawab pertanyaan pertama. Lalu angka 1,2, 3,4 melambangkan pilihan A, B, C, D. Saat jarum detik mengarah ke angka 1 sampai 4, Lin akan mengangkat tangan kanannya. Berarti, jawabannya adalah angka itu. Misalnya jarum mengarah ke angka 3, berarti jawabannya C. Tapi, kali ini, Lin segera meninggalkan kelas begitu selesai ujian. Ada apa ini? Ternyata, cara menyontek kali ini bukan dengan jam. Kali ini, Lin mengerjakan tes secepat mungkin. Lalu menyalin jawabannya di penghapus. Lalu, ia melewati kelas yang lain. Teman-temannya yang telah membeli contekan mulai waspada setelah melihat Lin. Dan bersiap. Pandangan mereka tertuju pada speaker kelas. Benar. Kali ini Lin akan menyiarkan contekan di speaker. Caranya mudah. Lin akan memutar jawaban A, B, C, D dalam bentuk kode suara. Ia menyelinap ke ruang pengumuman, lalu menyiarkan jawaban yang sudah ditulis di penghapusnya melalui speaker pengumuman. Suara tik-tik menandakan A. Suara mirip bel menandakan B. Suara tung menandakan C. Suara sasa menandakan D. Siswa yang tidak mencontek dan guru mengira suara itu adalah suara speaker. Tapi, siswa yang membeli contekan dapat dengan mudah menyalinnya. Mantap! Sesuai rencana, ujian berlangsung mulus. Tapi, setelah ujian selesai, Bang, siswa pandai saingan Lin, mendengar temannya berbincang di toilet tentang isyarat mencontek barusan. Bang kaget mendengarnya. Temannya bilang setelah suara pertama berbunyi, speaker akan mulai menyiarkan jawaban menurut kode suara. Keterlaluan. Bang masih tidak percaya. 30 menit sebelum ujian berakhir, tiba-tiba speaker berbunyi. Bang memasang telinganya. Ia mulai memperhatikan kode suara. Bang juga cerdas. Ia juga tahu semua jawaban yang benar seperti Lin. Lalu, ia mulai mencocokkan kode suara dengan jawabannya sendiri. Ternyata benar. Suara tik-tik menandakan A. Suara bel menandakan B. Suara tung menandakan C. Suara sasa menandakan D. Ben mencocokkan jawabannya sesuai urutan. Ia berhasil memecahkan kode itu. Ternyata, jawabannya sama. Akhirnya ia tahu ada yang menyontek dengan speaker. Ia membawa jawabannya dan catatan kode ke hadapan guru, lalu melaporkan contekan itu. Tapi, gurunya mengira itu mustahil. Lalu memperingatkan Bang untuk tidak mengganggu ujian. Gurunya memberi nilai 0. Bang yang kecewa hanya bisa pasrah. Begitu di luar, ia teringat, bila speaker menyiarkan contekan, pasti pemberi contekan ada di ruang pengumuman. Bang langsung ke sana. Guru yang mulai curiga, mulai memperhatikan suara di speaker. Ternyata benar. Setelah dicocokkan, jawaban yang di speaker sama dengan punya Bang. Guru segera memberitahu teman-temannya. Mereka bergegas ke ruang pengumuman. Lin tidak tahu dirinya dalam bahaya. Ia masih menyiarkan jawaban. Tapi, Bang sudah sampai di sana. Bang masuk ke ruang pengumuman. Saat ia bersiap menangkap pemberi contekan, di situ tidak ada siapa-siapa. Bang yang kecewa menutup pintu. Mungkin ia salah. Bang melihat pintunya tidak bisa ditutup. Saat ia mendongak, ia melihat kabel pemancar sinyal. Bang masuk lagi ke ruang pengumuman. Ternyata, kabel itu tertancap di papan kendali. Ia akhirnya tahu, pemberi contekan pasti bersembunyi di ruangan lain karena takut ketahuan. Saat guru datang, ia melihat Bang yang mencari pelaku. Lin masih menyiarkan jawaban. Saat mendengar pintu dibuka, Lin sangat panik. Bang masuk ke sana, dan melihat tidak ada orang. Tapi, kabel di lantai sudah mengungkap identitas pemberi contekan. Lalu, di mana Lin? Ia sudah sembunyi di lemari. Lewat celah, ia bisa melihat wajah Bang yang marah. Bang juga melihat ke arah lemari. Ia perlahan mendekat. Lin sudah menangis. Jantungnya nyaris copot. Saat mau membukanya, Bang menginjak flash disk berbentuk piano.
Ia tahu itu punya siapa. Pemiliknya adalah Lin. Saat ini, guru menyusul ke ruangan. Tapi, demi melindungi Lin, Bang berkata tak ada orang di sana. Lin berhasil lolos kali ini. Tapi, masalah belum selesai. Lin menemui Bang di perpustakaan. Saat tidak ada siapa-siapa, Bang mengembalikan flash disknya. Bang bilang ia tidak mengadukan Lin. Tapi, wajahnya terlihat sangat kecewa. Lin menjelaskan dirinya menjual contekan untuk melunasi hutang uang SPP. Ini semua salah sekolah karena SPP yang terlampau mahal. Tapi, Bang tidak peduli. Ia merasa Lin hanya mencari alasan. Bang lalu pergi. Esoknya, kepala sekolah memanggil mereka. Selain guru, hanya mereka yang bisa membocorkan jawaban. Maksudnya, hanya mereka yang memiliki nilai sempurna bisa memberi contekan. Di sekolah hanya Lin dan Bang yang memiliki kemampuan itu. Kepala sekolah mengancam, jika tidak ada yang mengaku, maka ia akan menarik beasiswa Bang dan Lin. Bang terdiam. Bukankah aku yang melaporkannya? Tapi, kenapa beasiswaku mau dicabut? Mendengar ini, Lin merasa bersalah karena menyeret Bang. Akhirnya Lin mengaku. Kepala sekolah memanggil ayah Lin. Ia tidak dikeluarkan, tapi diskor 1 tahun. Dan beasiswanya dicabut. Tapi, ayahnya mau jual mobil saja untuk melunasi hutang. Ia mau uang itu dikembalikan. Lin pasrah dan mengembalikan uang contekan ke teman-temannya. Lin mulai diskors. Tapi, ia tak mengira. Meski jauh dari sekolah, ia masih bisa menghasilkan uang.